Yo, hai, balik lagi di channel kesayangan kalian yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul F1 The Movie tahun 2025 yang disutradarai oleh Joseph Kosinski dan dibintangi oleh kembaran saya yaitu Brad Pitt. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Sonny Hayes. Ia merupakan mantan pembalap F1 yang kembali ke lintasan setelah puluhan tahun pensiun. Ia diminta membantu tim F1 yang sedang terpuruk karena tidak pernah podium. Sonny tak hanya kembali balapan, tapi juga membimbing pembalap muda yang bernama Joshua Pearce. Mereka berjuang bersama menghadapi tekanan, konflik tim, dan masa lalu Sonny yang kelam. Film ini menggabungkan drama, aksi balap yang penuh ketegangan, dan kisah comeback penuh emosi di dunia Formula One. Tanpa pikir panjang lagi, siapkan cemilan kalian, ubah posisi untuk bersandar jika ada. Kalau gak ada, kasihan deh lo, dan skuy. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mantan pembalap F1 yang bernama Sonny Hayes. Kini ia lebih memilih menjadi pembalap sewaan, di mana ia sedang mengikuti perlombaan di event 24 Hours Daytona. Sonny mulai masuk ke arena balapan bergantian dengan rekan satu timnya. Di sana, ia diberitahu bahwa posisi tim saat ini tertinggal jauh di bawah 3 besar. Sonny yang mendengar itu pun lantas memulai balapan dan akan berusaha keras agar bisa menjadi podium. Dengan liarnya Sonny terus menyusul pembalap lain, tapi saat akan memperebutkan podium, mobil Sonny mengalami masalah, yaitu ia berduel dengan pembalap BMW sampai membenturkan mobilnya. Sonny terus fokus ke lintasan dan akhirnya berhasil menyalip lalu menjaga posisinya di peringkat atas. Beberapa saat kemudian, Sonny bergantian lagi dengan rekan satu timnya. Dia berpesan agar memenangkan balapan, karena kalau tidak, ia akan memukul rekannya itu. Saat istirahat, pembalap BMW yang tadi berduel dengan Sonny secara tiba-tiba datang sambil marah-marah karena hampir membuatnya celaka. Ya elah cuy. Singkat cerita, tim Sonny memenangkan balapan dan merayakannya di podium. Berbanding kebalik dengan Sonny yang langsung beres-beres untuk pergi. Saat ingin pergi, Sonny ditawari kontrak tetap sebagai pembalap utama. Tapi karena tidak tertarik, Sonny memilih segera pergi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sonny mampir ke tempat laundry sambil melihat rute yang akan dituju. Saat memikirkan tujuannya, secara tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria yang ingin meminjam HP milik Sonny. Dan saat melihat muka si pria, ternyata ia merupakan rekan lama Sonny yang bernama Ruben. Ruben adalah mantan rekannya dulu saat di tim Lotus F1 dan sekarang adalah pemilik sebuah tim yang bernama APX GP. Tim baru ini selama 2,5 musim itu tidak pernah mendapatkan poin dan kini baru ditinggalkan oleh pembalap andalannya. Alasan utama karena mobilnya masih tahap pengembangan. Jika sampai akhir musim tim ini masih belum memenangkan poin, menurut peraturan maka tim itu akan terpaksa dijual. Ruben yang tak mau bila timnya bubar, meminta agar Sonny mau menjadi pembalapnya. Ia sangat membutuhkan pembalap yang berpengalaman. Meskipun mempunyai tim F2 dan F3, ia tidak mau merekrut bocah kemarin sore. Ruben sebenarnya sudah mempunyai pembalap F1 yang mempunyai bakat. Namun, di usianya yang sangat muda, ia masih terlalu mentah. Sonny ia paksa agar mau berangkat ke Inggris untuk melakukan test drive. Bahkan Ruben sudah menyiapkan tiket pesawat first class bagi temannya itu. Sonny sebenarnya enggan untuk kembali ke F1, akan tetapi ia tidak enak dengan temannya itu. Lalu Sonny pun menerima ajakannya. Hey, let me ask you something. Of years made you an offer that was 100% positively too good to be true. What do you do? Well, how much are we talking? Not about the money. Di keesokan hari kita diperlihatkan dengan pembalap lain dari tim Ruben yang bernama Joshua Pearce. Ia sedang menjalani latihan sebagai persiapan kompetisi balap Formula One. Di usianya yang masih sangat muda, Joshua sangat berbakat. Meski skillnya masih harus diasah lagi, selain itu ia belum sepenuhnya bisa menunjukkan kemampuan karena mobil balapnya sering mengalami masalah. Joshua menghampiri kepala engineer yang bernama Cat
menanyakan apa masalah utama dari mobil tersebut. Sempat adu mulut di antara mereka akibat Joshua tidak paham dengan masalah mobilnya, sedangkan Kate belum bisa mengetahui masalahnya jika Joshua tidak menjelaskan kendala mobil ini. Tidak lama berselang, ketua tim balap Ruben yang bernama Kaspar Smolinski mengumpulkan semua kru tim dan diminta menjalani sisa musim dengan maksimal, lalu harus mendapatkan poin. Dan di tengah pembicaraannya itu, pandangan Casper tertuju ke arah samping karena dari kejauhan ia melihat Sonny Hayes. Sontak, Ruben langsung menyambut Sonny lalu memberitahu bahwa Sonny akan mengikuti test drive untuk menjadi pembalap di tim APX GP. New wing, new side pods. Any changes to the floor? That's why they call me Lucky Number 9. Listen, it's been a while since you've driven there, mate, yeah? The balance on these cars are tricky, so be careful turn 1 and 9. Won't want to see you get hurt. Sonny yang sudah lama tidak mengendarai mobil F1 terlihat grogi, tapi dengan jiwa percaya dirinya, Sonny segera melibas tracknya. Meski di usianya yang tidak muda lagi, Sonny berusaha mengerahkan seluruh kemampuan, menunjukkan bahwa ia masih layak menjadi pembalap F1. Para kru tim yang meragukan kemampuan Sonny melakukan taruhan karena percaya Sonny akan gagal. Pada awalnya Sonny cukup percaya diri, namun baru setengah lintasan, Sonny gagal berbelok. Sonny yang tidak mudah menyerah pun kembali tancap gas agar bisa melampaui rekor kecepatan Joshua. Pada sektor 1 dan 2, Sonny tertinggal sepersekian detik dan harus menaikkan kecepatannya agar bisa mengalahkan Joshua. Setelah menipiskan selisih dengan pencapaian waktu Joshua, Sonny makin pede dan makin menyesuaikan mobilnya. Akan tetapi, tiba-tiba Sonny mengalami crash saat sampai di garis finish yang sontak anggota tim berlarian menghampiri karena dikira mengalami cedera. Sonny yang keluar dari mobil dengan sikap yang tenang, ia langsung menjelaskan keluhannya terhadap mobil ini secara detail. Catatan kecepatannya pun naik melebihi Joshua sebelum tadi ia mengalami crash. Dan ya, Sonny berhasil lulus tes menjadi pembalap kedua dari tim APX GP. Di keesokan harinya Joshua menghampiri sang ibu, bercerita bahwasannya ada pembalap baru, si Joshua khawatir dengan karirnya karena jika sampai Sonny menggantikannya dan akan menjadikannya pembalap kedua. Sang ibu pun memberi nasihat agar jangan takut dan selalu ingat pesan ayahnya untuk tetap fokus ke depan dan menyetir. Then remember what your father used to say. Put your head down and drive. Yes, ma'am. Beberapa waktu kemudian tim APX GP mengumumkan tentang bergabungnya Sonny. Media mengumumkan kembalinya pembalap Amerika itu ke Formula One yang dulunya digadang-gadang akan menjadi bintang yang cemerlang sebelum dihentikan oleh sebuah kecelakaan fatal di Grand Prix Spanyol dan membuatnya berhenti 30 tahun mengemudikan mobil F1. Keberadaan Sonny membuat Joshua tidak percaya diri, apalagi ibunya memuji-muji ketampanan kembaran saya itu. Dalam konversi pers bersama media, Joshua berusaha menarik perhatian, bersikap arogan, bahkan merendahkan partner barunya itu. Sonny yang berusaha tidak memperdulikan, dan ia hanya cuek dengan pertanyaan wartawan yang terus memojokkan dirinya. Sikap Joshua yang tidak respek kepada rekannya itu pun kemudian dinasehati oleh sang ibu. Ego Joshua yang terlalu tinggi untuk meminta maaf, ia harus dipaksa oleh ibunya itu. Sonny yang terlihat cuek, ternyata ia sangat serius mempersiapkan diri, mempelajari trek lintasan, dan menjaga kondisi stamina. Sonny bahkan sudah berada di sirkuit saat arena tersebut dalam keadaan kosong. Sirkuit Silverstone Spanyol lah yang akan menjadi arena pertama dari 9 lomba terakhir menuju akhir musim. Di sini ada 11 tim dengan masing-masing 2 pembalapnya yang akan memperebutkan podium. Dengan berjalan santai, Sonny dan Joshua menuju pit untuk masuk ke dalam mobilnya masing-masing. Di tengah perjalanannya, Sonny diperkenalkan kepada Mr. Peter, salah seorang investor dari tim APX GP. Di sini Sonny sangat mereka andalkan agar bisa menyelamatkan keberadaan tim mereka.
Saat Sony memasuki mobilnya, ia sempat bertanya kepada dirinya sendiri mengapa dirinya berada di sini. Dan saat akan melakukan satu putaran untuk memanaskan ban mobil dan mesin, It's start mode, Sonny. Start mode on. We want it home. New car, do read the manual. It's been a while since he was out on the track and this... I got it. All good. And he's away, thank goodness! secara mengejutkan mobil Sony tidak dapat melaju dan sontak membuat tim makin putus asa karena Sony tidak bisa diharapkan. Sony mencoba untuk tetap tenang hingga akhirnya mobilnya pun melaju. Tidak lama para pembalap sudah kembali ke posisinya masing-masing, tapi Sony agak tertinggal jauh. Di sini, Cat menyadari bahwasannya Sony sengaja tidak langsung tancap gas agar saat balapan dimulai, mobil Sony dalam keadaan yang siap dan tentu saja menjadi keuntungan hingga akhirnya balapan pun dimulai. Five lights ahead of the drivers. It's... Tyres to carve his way through. Here it's Silverstone. Strategi itu berjalan dengan lancar karena Sony bisa meninggalkan lawan-lawannya, tapi ia kesulitan untuk men-take over lawan karena mobilnya yang tidak stabil. Tidak lama Sony masuk ke pit untuk mengganti ban, tapi masalah terjadi kekacauan karena beberapa alat tidak berfungsi dengan baik. Sony pun menghabiskan waktunya lebih dari 9 detik di pit, dan tentu itu menjadi keuntungan untuk pembalap di belakangnya. Saat kembali ke lintasan, Sony saling kejar-kejaran dengan Joshua karena tertinggal cukup jauh. Bukannya saling bekerja sama, Sony dan Joshua malah saling kejar-kejaran seolah-olah bukan satu tim. Joshua sangat ingin mengalahkan Sony dan menunjukkan bahwa ia adalah pembalap utama di tim ini. Terjadi aksi menegangkan karena mereka berduel dan tiba-tiba Round the final corner. It's close. They make contact. Both into the... mereka berdua pun adu mulut di seluruh anggota tim, dan di situ juga Sony menegaskan kepada Pak Casper bahwa ia tidak suka bila disuruh mengalah begitu saja. Sony yang kembali ditemui Joshua di belakang, Sony menekankan jika ia memang ingin berada di depan, silahkan berusaha menyusulnya. Joshua yang masih berusaha senyum kepada wartawan, dikecam oleh Sony bahwasannya peringkat mereka sekarang belum waktunya untuk tebar pesona. That nonsense? Do you think any of them respect us? Do you? Ruben pun mempertanyakan tentang maksud Sony melakukan ini, yang langsung dijawab Sony, alasannya adalah karena pemuda itu yang terlalu arogan dan harus diberi pelajaran. Di luar itu Sony juga menegaskan kepada Ruben bahwasannya tim mereka tidak akan bisa menang jika mengandalkan mobil yang sama. Hey, Ruben. Can't get there with this car. Sehabis itu Sony menghampiri Cat yang sedang mengembangkan aerodinamis dari mobil tim APXGP. Tujuan Sony menghampirinya adalah untuk mengetahui sejauh mana dan skema apa yang ada di kepala engineer tersebut. Cat pun meladeni semua pertanyaan Sony, termasuk ajakannya untuk berdiskusi. Di sini Sony menjelaskan bahwasannya mobil mereka itu sangat gampang disalip saat berada di trek lurus, dan ia mau agar Cat mengoptimalkan kerja mobil untuk kondisi tikungan. Sony tidak peduli dengan keamanan dan hanya ingin didesain sebagai mobil siap tempur. Cat yang mendengar requestan Sony itu langsung mencecarnya sebagai pembalap yang egois dan tidak peduli aturan. Cat menantangnya agar bisa membereskan lomba terlebih dahulu agar bisa menerima semua requestannya. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? Now that question is extremely fucking urgent. Kesal dengan Sony pembalap tua itu, diam-diam Joshua kepo dengan profil Sony. Masa lalu partnernya itu ternyata hampir mirip dengan dirinya, di mana dulu Sony digadang-gadang sebagai pembalap muda yang penuh dengan talenta. Tahun 83 dengan tim Lotus, ia bertarung di GP Spanyol dengan ambisi untuk meraih gelar pertamanya. Sony saat itu sedang mencoba menyalip Ayrton Senna yang berada di posisi paling depan. Sony nekat menyalip dari sisi luar tikungan sehingga mengalami kecelakaan yang sangat fatal, di mana mobilnya hancur berkeping-keping dan membuat Sony mental ke tengah trek sehingga mengalami beberapa patah tulang dan kerusakan organ dalam. Mengetahui fakta itu pun,
Joshua mulai respect terhadap partnernya itu. Tibalah di race berikutnya di Hungaria. Lomba belum lama dimulai, ban Sony sudah harus diganti. Di sini Sony meminta diganti ban empuk karena ingin langsung gaspol. Permintaan itu berbeda dengan strategi tim, di mana di awal lomba mereka harus menggunakan ban keras. Tapi saat ban keras dipasang, di sini Sony enggan untuk melanjutkan balapan kalau permintaannya tidak digubris. Make him go! How? You think I don't know my tires? I was a mechanic. 5 championship titles for belt. Dengan terpaksa, Pak Casper pun menyuruh timnya untuk menggantinya dengan requestan Sony, dan disitulah Sony pun melanjutkan balapannya. Tertinggal sejauh itu, Sony mulai tancap gas dengan ugal-ugalan. Bahkan, sayap mobilnya kena hajar oleh mobil lawan. Usut punya usut, ia sengaja melakukan itu untuk membiarkan agar mobil safety muncul menghambat mobil di depan. Dampaknya, Joshua bisa naik posisi 10 lomba. Sony kembali melakukannya yang membuat Joshua kembali naik meski 1 peringkat. Ia melakukan hal ini agar timnya bisa mendapatkan poin lewat Joshua. Sampai di 5 lap terakhir, peringkat Joshua masih di peringkat 10. Sony pun kembali ugal-ugalan menghadang tim lawan, meskipun dirinya harus menabrak papan reklame di pinggir arena agar bisa bertahan di posisi ini. Agar bisa bertahan di posisi ini, Joshua pun masuk ke pit terlebih dahulu untuk mengganti bannya, yang untungnya kali ini kerja para kru tim sangat bagus. Joshua berhasil mempertahankan posisi yang membuat tim APXGP mendapatkan poin pertamanya. Joshua dan tim pun merayakannya seolah mereka baru saja memenangkan gelar juara. Namun Sony tetap tidak puas karena ini baru langkah awal dan hanya sampai peringkat 10. Namun, setidaknya ia kini bisa request karena berhasil menyelesaikan lomba kepada Kate. Dari balapan tadi, kini Sony mendapatkan perhatian dari para media, meskipun masih dengan image sebagai pembalap ugal. Sony terus berusaha mengulik kemampuan mobilnya. Terbukti karena selama seharian ia melakukan simulasi untuk menemukan settingan yang cocok kepada mobilnya. Joshua yang semakin respect kepada partnernya itu pun meminta agar dipasangkan settingan yang sama. Sesudah itu, Sony menghampiri Kate yang sedang mengabulkan requestan Sony, yaitu menyiapkan agar mobilnya bisa berperan sebagai mobil tempur. Terungkap fakta bahwasannya Kate ini bukan sembarang engineer. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Lockheed Aerospace sebelum ditarik Ruben untuk menjadi kepala engineer di tim APXGP. Race berikutnya dilangsungkan di sirkuit Monza. Strategi yang diajukan oleh Sony adalah dari awal ia diberikan ban keras, lalu ia juga berniat mengalihkan perhatian lawan untuk memberikan jalan bagi Joshua. Sampai lap ke-20, lomba dipimpin oleh Max Verstappen dan Joshua berada di posisi 10. Sedangkan Sony yang berada di belakang berusaha menahan lawan. Ia terus fokus bertahan hingga bannya mulai rusak. Saat safety car mulai masuk, Sony pun menyempatkan untuk memasuki pit dan mengganti ban. Kehadiran mobil safety membuat Joshua langsung melesat ke peringkat 4. Keluar dari pit, Sony menghadang mobil Max Verstappen. Ia memanfaatkan keadaan dan berusaha agar Max Verstappen berada di belakangnya demi partnernya, yaitu Joshua. Namun sang juara dunia ini sangat lihai dalam berduel hingga berhasil melewati hadangan Sony. Sore hari cuaca berubah menjadi hujan di 7 lap tersisa. Joshua berhasil naik ke posisi 2 tepat di belakang Max Verstappen. Sony kembali masuk ke dalam pit dan menunggu hingga Max Verstappen berada di dekat pit. Dan saat Max Verstappen mulai mendekat, Sony pun mulai keluar dari pit untuk kembali menghadangnya. Ketika Joshua mulai mendekati Max Verstappen, dengan sengaja Sony membiarkan Max Verstappen lewat untuk menyuruh Joshua untuk mengekor tepat di belakang. Tepat sebelum memasuki trek panjang, ia menyuruh Joshua agar segera menyalipnya. Joshua pun kini berada tepat di belakang Max. Di sini Sony menyuruh Joshua untuk menyalip di tikungan. Namun karena egonya, justru Joshua berusaha menyalip mobil Max yang kencang itu di trek lurus. Dan akhirnya terjadilah Sony yang melihat itu pun langsung menghampiri Joshua dan berusaha menyelamatkannya. Beruntung, Joshua berhasil diselamatkan meski harus mengalami luka bakar dan harus absen di 3 race berikutnya. Saat itu dari beberapa orang anggota tim,
hanya satu orang yang diajak bicara oleh ibunya Joshua, yaitu pembalap ugal Sonny Hayes. Ibu Joshua mengecam tindakan Sonny yang mendorong anaknya untuk melakukan tindakan berbahaya. Dan di sini Sonny hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pihak APXGP pun kembali memanggil Luca Cortez, yaitu pembalap sebelum Sonny, untuk kembali ke dalam tim sebagai driver pengganti Joshua. At the moment, our reserve driver Luca Cortez right there will drive and next man up. Race berikutnya kembali digelar di Zandvoort, Belanda. Spare part rancangan baru buatan Cat sudah siap dipakai oleh Sonny yang memungkinkan sang pembalap tidak kehilangan kecepatan ketika terhembus oleh angin kotor dari mobil yang berada di depan. Itu artinya Sonny bisa lebih brutal ketika berduel dengan mobil lawan. Dalam balapan itu tim APX bertarung begitu solid, tidak ada adu gesek sama partner tim. Sonny pun bisa bebas ugal-ugalan dan berhasil tiba di posisi ke-9 yang otomatis tim APXGP mendapatkan poin kembali. Terlebih lagi kepercayaannya dari pihak investor, tim APX kini bebas dari ancaman gulung tikar. Lanjut ke race berikutnya yang berada di sirkuit Suzuka, Jepang. Sonny kembali mengganas seperti biasanya. Terlebih lagi dengan pembaruan di mobilnya, ia bagaikan peluru yang melesat tak terhentikan. Di sini Sonny berhasil finish di posisi ke-7. Tanpa kehadiran Joshua, ternyata tim APX bisa menjalani lomba dengan sangat lancar. Manajer Joshua yang melihat Joshua kesal pun berusaha menghiburnya dan terus melakukan provokasi bahwa kehadiran Sonny ada untuk menyingkirkan keberadaannya. Joshua yang terprovokasi pun kembali memanas dan emosi terhadap partnernya itu. Race ketiga absennya Joshua berlangsung di sirkuit Autodromo Meksiko. Max Verstappen dan Charles Leclerc yang bersaing ketat sementara Sonny mengintai mereka dari belakang. Pencapaian tim APX yang begitu melejit dan Sonny berhasil finish di posisi ke-5. Fans Sonny pun mulai bermunculan dan bergemuruh menyambut kembalinya pembalap 90-an itu. Di race berikutnya di Belgia, seperti di jadwal yang diberikan, kini Joshua pun hadir kembali dan akan mulai mengikuti balapan itu. Di sini Sonny menyambut baik kehadiran partner mudanya. Balapan pun dimulai di mana tim APXGP melakukan start dengan mulus. Kini kedua pembalap mobil hitam emas itu sudah saling berdampingan dan berada di posisi 4 dan 5. Di sini ternyata semua tak semulus itu karena secara tiba-tiba kedua mobil itu malah saling berduel dan dengan sengaja Joshua menabrak mobil Sonny yang menyebabkan Sonny keluar arena. Beres dari balapan, Sonny langsung mendorong pemuda tengil ini yang masih menyangka bahwa mereka bisa bebas saling duel. Alih-alih meminta maaf, pemuda ini malah cengengesan merasa balas dendamnya terbalaskan saat di balapan terdahulu. Cat yang kebetulan lewat menyadari permusuhan di antara partner balap itu. Cat pun mengundang dua pembalap untuk saling bertemu. Di sana Cat mendesak keduanya untuk saling terbuka dengan masing-masing. Inti dari obrolan mereka adalah Joshua yang masih terlalu emosian dan gak sabaran. Sonny pun yang sebagai senior selalu bertindak semaunya tanpa dikomunikasikan dengan tim dan ya, dua orang ini sama aja. He doesn't care about what anyone else has to say about himself. He just comes in and imposes his will on all of us with no discussion. He doesn't listen. I'm trying, but he doesn't listen. Namun walau begitu, Sonny mencoba memberi nasihat untuk pembalap muda ini yang tidak berhenti melihat notifikasi handphone. Tidak perlu memikirkan komentar netizen dan fokuslah menyetir saja. What they say. Easy for you to say they all love you. It's just noise, man. Drive the car. You're really good at it. You might be great. Sonny percaya bahwa Joshua akan menjadi pembalap hebat. Mulai saat itu, siapa yang berada di depan diputuskan oleh Cat. Beberapa saat kemudian pada saat seri balapan berlangsung di sirkuit kota Las Vegas, tim APXGP didatangi oleh pengawas balapan karena ada informasi bahwa mobil tim APXGP menggunakan beberapa komponen yang belum diajukan. Ruben yang mendengar itu pun sangat terkejut karena timnya sudah menyampaikan informasi sebaik mungkin. Tapi pengawas melarang tim APXGP menggunakan pembaruan dan harus menggunakan mobil
yang pertama kali didaftarkan jika ingin mengikuti balapan. Di malam Las Vegas, semua pembalap sudah bersiap di garis start, tapi Sony merasa tidak pede karena tanpa komponen-komponen baru, sangat mustahil memenangkan balapan ini. Hal ini menjadi beban pikiran Sony yang sudah terbiasa membawa timnya untuk meraih kemenangan. Sony yang memaksakan dirinya pun melajukan mobilnya bagaikan kuda liar yang kehilangan arah, dan terjadilah Sony pun menjalani perawatan di rumah sakit, dan di situ Ruben mendatanginya, kemudian membaca rekor medik milik Sony dari kecelakaan 30 tahun lalu. Dari dokumen itu diketahui fakta bahwa sebenarnya Sony sudah tidak diperbolehkan menjadi pembalap lagi. Ruben yang baru mengetahui itu pun kesal karena selama ini Sony telah menutup-tutupi fakta ini dari dirinya. Karena kalau ia tahu dari awal, Ruben tak akan mengajaknya kembali menjadi pembalap lagi. Bayangkan bahwa kemarin Sony sampai maut. Ruben pun bersikap tegas demi kebaikan temannya itu. Ruben pun mengeluarkan Sony dari tim APX GP. Okay, you're off the team. I never should have pulled you into this, Sonny. I'm sorry. Beberapa waktu kemudian saat Sony telah pulih dari cedera, Sony dicegat oleh Peter si investor. Ia mengapresiasi kehadiran Sony di mana berhasil menaikkan profil dari tim APX GP, dan kini Peter sudah mendapatkan calon buyer. Kini ia sedang berusaha menjual paket penjualan tim di mana melibatkan dirinya sebagai pemimpin tim dan Sony sebagai pengatur strategi. Akan tetapi paket ini tidak akan melibatkan Ruben yang akan dia usir. Si Peter pun meminta jawaban Sony dengan segera sampai beres lomba esok lusa. Terungkap sebuah fakta bahwasannya si Peter inilah yang telah membocorkan dokumen tim APX GP kepada federasi demi menjatuhkan reputasi Ruben dan agar mempelacar paket penjualan ini kepada pembeli. Listen, this thing can be your legacy, you know? It was you who forged those documents, wasn't it? Huh. You're a killer, man, aren't you? I'm a winner. Lomba berikutnya yang merupakan race terakhir dan berada di sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi. Diam-diam, Joshua merasa kehilangan sosok Sony. Di sini pun, ia mulai jujur kepada ibunya. Kecelakaannya di Monza itu adalah kesalahan dirinya sendiri karena mengabaikan instruksi dari Sony. Disinilah Joshua mulai sadar dan meniru kegiatan Sony yang sebelum lomba melakukan jogging untuk menjaga stamina dan juga memperkuat kekeluargaan tim ini. Namun kemudian seluruh tim ini dikagetkan dengan kemunculan yang tidak asing, yaitu Sony Hayes. Dengan memakai pesawat, Sony memutuskan untuk terbang menyusul tim ke Abu Dhabi, di mana ia langsung menghadap Ruben dengan sebuah dokumen dari pengacara yang menyebutkan dirinya masih resmi menjadi pembalap tim APX GP hingga balapan yang terakhir ini. Pada awalnya Ruben tetap melarangnya, tapi Sony menjanjikan dan memohon karena ia menginginkan satu kali dalam hidupnya berhasil memenangkan Grand Prix. Didukung dengan mobilnya saat ini tim APX GP sudah bisa kembali memasang spare part andalannya. Ruben yang luluh pun pada akhirnya mengizinkan Sony untuk kembali menjadi pembalapnya lagi. Kemudian Sony mulai bersiap, tapi karena benturan kepala saat kecelakaan tempo hari, Sony mengalami pusing, namun ia tetap coba fokus ke balapan. Para pembalap pun mulai memasuki lintasan dan sontak membuat Peter terkejut karena Sony kembali ke balapan. Sony yang melihat Peter pun langsung membuka HP-nya dan mengirimkan jari tengah karena ingin menghancurkan karir Ruben. Dari sana Sony mulai bersiap menaiki mobilnya dan akan bekerja sama dengan Joshua agar bisa memenangkan balapan. Sony dan Joshua memulai balapan dengan sangat baik dan berhasil menyalip hingga posisi atas. Bahkan Sony yang berada di belakang terus menghalangi pembalap lain agar tidak bisa mendekati Joshua sampai mobilnya harus tertabrak. Dengan cepat Sony masuk ke pit dan kembali gaspol untuk bisa kembali ke lintasan. Sementara itu Joshua berhasil naik ke posisi pertama, tapi karena bannya haus,
Joshua disalib dan kini berada di posisi ketiga. Dengan sangat cepat Joshua melipir ke pit untuk mengganti ban. Di sisi lain, Sonny terus menahan para lawan dan bisa mempertahankan posisinya. Saat balapan tersisa 20 lap lagi, Sonny sudah berada di posisi 4, tepat di belakang Joshua. Dua pembalap di depannya melipir ke pit dan kesempatan itu pun dimanfaatkan agar Joshua bisa kembali ke posisi pertama. Now, push. Copy, push it. Oh, this is going to be close. Joshua Pierce inching ahead, staying ahead for the second time in this race. He leads. Let's go! Dan ya, Joshua kembali ke posisi pertama yang diikuti dua pembalap dari belakang. Joshua pun terus gaspol, tapi karena belum mengganti bannya, ia sudah seharusnya mampir ke pit terlebih dahulu. Karena bannya yang terus menipis, membuat Joshua tersalib oleh dua pembalap itu. Melihat hal ini, Ruben dan tim Apex GP pun mulai pesimis karena sudah tidak ada lagi jalan, ditambah lagi tinggal 4 lap tersisa. Sementara itu Sonny yang terus ditempel oleh pembalap di belakangnya dan beruntung bagi Sonny, ia berhasil bertahan dan sebisa mungkin harus segera memasuki pit. Insiden ini membuat red flag berkibar, yang artinya semua tim boleh membuat perubahan dan memperbaiki mobil di pit. Tapi dalam kondisi seperti ini, tim Apex GP mendapatkan keuntungan, yaitu hanya mereka yang boleh mengganti ban berdasarkan regulasi balapan. Sungguh keberuntungan yang tepat. Kesempatan ini akan Sonny dan Joshua gunakan sebaik mungkin agar bisa memenangkan balapan kali ini. Pengawas balapan terlebih dahulu mengecek insiden Sonny tadi, apakah Sonny sengaja atau murni kecelakaan. Setelah ditinjau, pengawas balapan pun memutuskan bahwa itu adalah murni kecelakaan. Balapan pun akan kembali dilanjutkan yang hanya tersisa 4 lap lagi. Tak lama kemudian semua pembalap mulai memasuki posisi masing-masing, di mana Sonny berada di posisi 4 dan Joshua tepat di depannya. Sonny meminta Joshua agar bisa menyelesaikan dan memenangkan balapan ini. Dengan kerjasama tim yang baik, mereka berhasil mengelabui pembalap di depannya, sehingga mereka berdua berada di posisi 2 dan 3. Disinilah terjadi duel yang sangat hebat, karena Sonny dan Joshua terus menempel posisi pertama dengan ketat, yang diisi pembalap hebat yaitu Lewis Hamilton. Tapi dengan sangat mengejutkan, Joshua berhasil masuk ke posisi pertama. Sonny yang melihat itu pun mencoba menghadang Lewis Hamilton sampai beradu dengannya. Untungnya, Sonny bisa mengontrol mobilnya dan kembali gaspol demi mengamankan posisi Joshua. Joshua terus gaspol dan ditempel sangat ketat dengan Lewis Hamilton sampai terjadi crash dan membuat mereka tak bisa melanjutkan balapan. Sonny pun menjadi posisi pertama dan membuatnya finish di posisi pertama. Oh my god. He's flying. Sonny, you did it! We won! We won! Joshua pun menghampiri Sonny untuk memberi selamat, dan saat pemberian trofi, Sonny membiarkan Ruben yang menerimanya. Impian dua sahabat itu pun terwujud setelah 30 tahun kemudian berada satu tim untuk menjadi juara. Setelah merayakannya, Sonny bisa bernapas dengan lega dan masih tidak percaya bisa memenangkan balapan, apalagi naik podium dengan posisi pertama. Sonny memutuskan pergi karena tugasnya di tim Apex GP telah usai. Sonny meminta Joshua untuk terus konsisten. Di sini juga, Sonny merasa sangat senang karena berhenti cukup lama dari balapan Formula One, akhirnya dia bisa memenangkan balapan. Dan film pun tamat. Di dunia di mana detik bisa menentukan segalanya, Sonny menunjukkan bahwa yang paling penting bukanlah waktu yang kau catat, tapi bagaimana kau memilih untuk menggunakan waktu yang tersisa. Ia balapan bukan untuk menang, tapi untuk menutup lingkaran, untuk mengakhiri cerita yang tertunda. Dan dalam proses itu, ia menyalakan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Bukan hanya dalam dirinya, tapi dalam semua orang yang menyaksikannya. Terima kasih telah menonton, dan ciao!